Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, lur? Jumpa lagi dengan Pak Bandel di channel kami Tanpa Hidden Physical Project. Baik, malam ini kita akan ke sama Mbak Yuni dari tukang ojek online. Baik, malam ini ada beberapa pertanyaan yang kita kita kabarnya Mbak Yuni. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah, sehat semua kan? Sehat semua. Oke, semangat dulu ya. Ngunyah dulu. Jadi, apa yang mau ditanya? Apakah Anda ini sudah punya istri, masa udah punya istri atau punya pacar? Loh, kok jadi saya nanya? Pak Bandel belum punya istri kebetulan. Oh, belum punya istri, udah punya pacar? Punya pacar sih enggak, cuma deket aja. Oh, cuma deket aja. Jadi sesuai jargon di belakang itu, yang di hati kapan diajak ngopi gitu kan? Ya harusnya yang jangan yang di hati, mbak-mbak di mall yang diajak ngopi. Iya, yang kos, mbak-mbak yang di kampus itu yang diajak ngopi, yang di hati diajak ngopi yang nemu-nemu. Yang ada nanti. Gimana nggak com? Oke, langsung ke pertanyaannya Mbak ini. Yang pertama, Kalau di dunia acting saya mulainya tahun 2011. Itu di sebuah stasiun TV, kan nggak boleh disebut ya. Pokoknya di swasta. ya TV swasta. Itu waktu itu acaranya tuh masih reality show yang ada sekilas apa sih kayak ceritanya, ada sekilas ceritanya. Nah dari situ terus kemudian pindah ke stasiun TV satunya lagi, FTV. Nah FTV di stasiun TV yang satunya terus akhirnya pindah lagi itu sekitar tahun 2015, pindah ke sebuah stasiun TV juga yang religi yang azab, yang apa FTV-nya yang sekali tayang satu judul udah, itu yang azab itu sempat jadi gini, kayak kena azab terus dikubur gitu kan sampai segini tanahnya, itu beneran dikubur, real dikubur tanah tuh sampai segini. Yang saya itu sampai apa sih namanya ketakutan, kenapa? Itu kan tanah kok ada cacing. Waktu itu pas ada kayak kelabang apa tuh yang saya jadi ribet sama krunya. Satu sisi saya jadi gampang sama itu real, memang kan namanya lagi digablukin segini kan tanahnya. Tiba-tiba pas lagi mau acting, ada cacing. Cacing pun ada cacing tanah atau ada apa sih ya macam hewan-hewan tanah gitulah yang saya tuh geli banget. Itu sampai akhirnya ada teman di situ yang nawarin saya, ini ada yang nyari untuk di tukang ojek pekolan untuk peran istrinya tukang toprak. Gitu. Toprak gitu. Akhirnya begitu apa sih namanya? Saya temuin waktu itu sutradaranya tahun 2016. Tahun 2016 karena saya sempat waktu di Pedem Tanah segini mungkin ya ampun ya Allah, kapan sih dapat syuting yang enak gitu. Bukan itu nggak enak ya, maksudnya saya tuh geli sama serangga gitu. Terus kadang-kadang yang syuting aja tuh basah beneran, hujan apa gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah terus dapat tawaran TOP, ngajak pekolan, terus jadi Wahyuni, akhirnya panjang. Alhamdulillah itu. jadi di awal karir emang yang nggak satu stasiun. Ya nggak stasiun TV, emang lompat tergantung kebutuhannya kan tetap aja per bulan kan, supaya dapur ngebul ya, di mana yang ada ya itu. Jadi yang paling lama di tukang ojek pekolan itu dari pertengahan 2016, itu bulan April 2016. Oke, pertanyaan selanjutnya.
di dunia seni itu sudah lama banget ya, itu dari tahun 90-an, tapi bukan seni peran, itu seni tari gitu. Terus teman-teman saya memang rata-rata adalah pekerja seni semua di dunia broadcast itu ada yang penyiar radio ataupun di televisi, pokoknya memang lingkungannya itu. 2011 yang baru ke seni peran, ke acting yang di depan televisi. Sebelumnya di atas 2011, tahun 90-an itu berteater, itu di atas panggung. Kalau nggak di panggung ya teater Betawi gitu seperti lenong yang langsung berhubungan dengan audiens. Lenong kan gitu, penonton, wah ya kan gitu, seperti itu. Di awal mulanya tuh dari situ. Nah kalau untuk talent-talent baru, saya pesan satu yang sabar. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Yang instan itu cuma mie instan. Sorry, mie seduh, mie instan. Nah itu yang instan. Yang instan itu cuma mie instan. Nah terus udah gitu, yang sabar. Yang kedua yaitu jangan mau instan. Terus udah gitu banyak belajar. Ya, banyak belajar karena apa? Mereka itu maunya datang ke lokasi syuting, kemudian langsung di take. Padahal acting itu juga butuh belajar. Jadi jangan berpikir bahwa gini, talent baru itu. Kita sehari, apalagi untuk stripping. Ya, ini tips saya untuk stripping. Stripping itu adalah tayangan tiap hari. Jadi butuh pemain yang siap pakai. Jadi kru itu tidak bekerja berat, Astrada tidak bekerja berat, demikian pula sutradara tidak bekerja. Baca skenario, harus sudah tahu karakter saya apa. Sutradara bilang karakter kamu begini, dapat skrip kita baca, nah kita harus tahu. Kalau yang baru-baru itu kan belum tahu. Nah ini butuh banyak belajar. Terus ada bahasa-bahasa syuting di lokasi syuting yang talent-talent baru ini belum tahu. Nah itulah harus banyak belajar. Kameramen itu tidak bisa memberi kursus. Ya, skrip juga tidak bisa memberi kursus. Mereka karena langsung siap pakai untuk bekerja. Jadi nggak bisa ketika dia kameramen bilang nanti padet cover, ya istilahnya itu bahasa kameramen ke kita, ke pemain. Seperti saya, Mbak Yuni cover. Nah, Mbak Yuni agak kesini, terus nanti volley-nya mana? Nah, itu kalau talent baru kan nggak tahu. Nah dia harus belajar dulu untuk tahu supaya ketika ada instruksi dari Astrada dia paham. Gitu. Nanti dia cover apaan sih cover? Nah, terus blocking apaan sih blocking? Nah, gitu. Jadi belajar. Jadi jangan maunya segala sesuatu itu dia datang ke lokasi syuting, di take langsung jadi. Berakting di depan kamera itu juga nggak gampang. Dalam arti begini, kita belajar di depan kaca, marah-marah, bisa. Begitu ketemu kamera, di belakangnya ada kameramen, ada Astrada, ada sutradara, nggak bisa ngomong. Nah, jadi siapkan juga mental. Mental dimarahin nomor satu. Jangan kalau dimarahin terus down atau kitanya juga emosi. Kita emosi, gila lu sutradara marahin gue. Karena apa? Sutradara ingin yang terbaik. Tayangan itu ditonton baik, kelihatan natural, kelihatan tidak seperti acting, gitu loh. Jadi penonton ngerasain kan. Nah, kalau misalkan ada pemain yang actingnya tidak natural, yang harus seperti kita, kok nggak bisa acting sih? Gitu kan. Nah, jangan dikira bahwa kru sutradara Astrada juga tidak capek menangani pemain seperti itu. Jadi lebih baik belajar dulu, banyak bertanya, sabar nunggu waktu di take. Maksudnya gini, kita di calling jam 6 pagi. Belum tentu jam 8 itu sudah di take. Bisa jam 12 nunggu. Nah, kita tuh dibayar untuk nunggu. Jadi kadang-kadang talent baru malah suka begini, lama banget sih, kapan sih body ininya, nanya sama korlapnya akhirnya jadinya kesel. Harus sabar. Kita aja yang sudah terjun langsung, yang sudah lama, itu pun sering begitu, datang jam 6 callingan, sesuai callingan, tapi ya memang bisa di take cepat, bisa juga di take sore. Nah itu kita harus sabar gitu. Jadi nggak selalu orang mandangnya kalau di TV kayaknya enak ya acting ini. Enggak, tidak semudah, tidak seenak yang di banyak duitnya. Loh, dia nggak tahu apa. Kayak aku aja acting di sayur aja panas-panas loh. Dari jam 8 itu matahari mulai ini sampai selesai, misalkan yang pas ajan jam 12 jemur matahari berapa jam.
bisa dihitung kan. Nah, itu dia. Sabar, semangat, belajar. banyak belajar. Begitu untuk teman-teman Lur, sedulurnya Pak Aban Lur, kalau mau jadi talent di YouTube atau di film, jadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga Mbak Yuni. Ya. Peran apa aja yang paling disenengin sama peran yang saya bisa bawakan dengan baik sudah pasti, yang bisa kena di hati penonton. Itu saya memerankan Wahyuni tahu dong kayak apa, sampai marah-marah penyiram. Nah itu berarti peran saya cukup diapresiasi, itu saya senang. Saya diapresiasi penonton, saya senang, dan saya juga terima kasih apresiasi penonton terhadap saya itu begitu besar, karena kalau tidak ada apresiasi penonton, saya juga tidak bisa sampai seperti ini gitu. Apalagi sama Pak Indro kan, chemistry-nya dapat kayak suami istri beneran. Suka nggak terima loh, aku punya suami asli marah-marah. Nah itulah, itu yang di situ itu ya saya cukup berterima kasih, itu termasuk adalah apresiasi, berarti dianggap chemistry kita itu. Pertanyaan keempat. Oke, siap. Yang paling benci dan paling nggak suka itu, yaitu kalau ada talent baru dia berlaku nyebelin. Nah itu yang saya paling benci. Nggak lain sih nggak ada. Saya selalu, hubungan saya dengan kru, dengan apa, alhamdulillah apapun dimanapun, sampai saya bukan terakhir ya, sampai saya miliki OP gitu ya tahun 2016 selalu baik. Sama misalnya paling benci apa lagi ya? Gak ada sih. Itu gini loh, kita tuh harus mencintai pekerjaan kita apapun kondisinya. Nah itu, jadi keadaan tidak enak yang ada di lokasi pun kita bisa menerima dengan oh iya ini resiko pekerjaan gitu. Jadi selama kita mencintai pekerjaan kita, apapun yang tidak enak kita bisa terima gitu. Oh memang ini resiko pekerjaan, memang kita harus kita harus melewati ini. Kalau bisa melewati ini, ntar kan juga hasilnya juga kan baik gitu. Apalagi? Pertanyaan yang terakhir. Kalau cita-cita ya, kepengennya apa tahun 2020 ini? Sudah pasti punya cita-cita yang cita-citanya itu tidak bisa saya sampaikan ke publik. Itu memang di dalam hati banget yang pengen saya wujudkan. Itu tidak bisa disampaikan ke publik, hanya bisa saya sampaikan dalam doa. Semoga itu dilancarkan. Amin. Doain aja semoga cita-cita saya yang dalam hati, yang sudah saya sampaikan dalam doa sama Allah setiap hari bisa terwujud. Itu aja. Selebihnya saya serahkan kembali sama Allah, karena segala sesuatu itu seperti rezeki saya di tukang ojek pengkolan itu semua datangnya dari Allah. Amin. Oke, karena pertanyaan sudah habis Lur, itu sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Sami-sami, saya juga. Jangan lupa kalau kalian senang dengan channelnya Pak Aban Lur, jangan lupa di like, komen, share, subscribe. Tanpa izin _project. Jangan lupa ya Lur, WhatsApp Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.